Selamat malam teman-teman semua. Malam. 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 Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah sehat nih Dakyung. Harus tetap stay at home, jangan lupa protokol kesehatannya. Pokoknya buat teman-teman yang udah join malam ini, dari kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebelumnya. Sebelum webinar kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desya Maharani Maros dari kelompok ketiga. Di sini ada rekan saya, ada Verina, ada Alfiana, ada Suci, dan ada Hanifah. Nah, untuk di sini kelompok 3 ini akan membahas strategi apa yang kita jalani di era pandemi ini. Strategi apa sih? Kan banyak ya yang terkena dampak karena COVID ini. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya sedang menurun, ada yang usahanya sedang putus di tengah jalan, pokoknya macam-macam banyak banget. Nah, di sini kita akan sharing gimana sih cara-cara untuk menghadapi bisnis yang sedang turun gitu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu narasumbernya. Ada Ibu Ingrid Novia. Selamat malam, Ibu. Malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Jangan ibu dong. Oh, Kakak. Jadi apa dong? Kakak aja ya. Oke, Kak. Iya, boleh. Kak Ingrid, boleh dong perkenalkan Ini dulu. langsung ke Enggak. Kak Ingrid perkenalan diri dulu. Kak Ingrid. Oh iya, oke. Ya. Umurnya berapa? Udah punya pacar atau belum? Apa gimana? Kali aja dapat jodoh kan di sini. Oh iya, benar sih. Hai semua, salam kenal ya sebelumnya. Selamat malam. Kenalin, nama aku Ingrid Novia. Aku ini sebenarnya temennya Desya, cuman aku juga merangkap sebagai asistennya Desya. Oh enggak, bercanda. Jadi aku umurnya 24 tahun, tapi nanti November udah 25 tahun. Dan grogi dong, Kak. Apalagi pekerjaan. Aku sekarang lagi bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Udah, itu aja mungkin. Jangan terlalu jauh kenalnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ingrid. Nah, di sini kita akan bahas nih teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain sama Kak Ingrid, gimana sih cara strateginya biar usaha kita maju lagi ke depannya, untuk merintis usahanya lagi sedikit-sedikit. Nah, Kak, tips sharing dong, misalnya di perusahaan apa, misalnya Kakak bisa kasih contoh nggak strategi apa yang paling gampang nih Kak, yang bisa kita kayak kita ini bisa kayak namanya? Ini langsung nih, langsung aja. Kenapa? Langsung Ya, aja. Kok nggak bisa bisa sih? apa sih Kak yang gampang gitu buat usaha kecil gitu, di bidang apa gitu? Oke, sebelumnya mungkin teman-teman bertanya-tanya di sini, kenapa sih kok Ingrid jadi narasumber gitu? Emangnya apa pekerjaannya apa? Apa ada hubungannya sama marketing kah atau bisnis kah atau buka bisnis kah? Sebenarnya enggak sama sekali. Tapi aku itu lulusan komunikasi juga, yang dimana basicnya juga pernah buat bisnis kayak gitu. Nah, aku juga banyak belajar tentang marketing, bisnis marketing. Terus karena aku jurusannya public relation, di mana juga di situ kan nyambung dari public relation ke marketing kayak gitu. Dan di sini aku nggak ngasih contoh di perusahaan aku sendiri karena itu bukan perusahaan bisnis, aku perusahaannya lebih ke pemerintahan. Tapi aku ada satu contoh yang membuat aku tuh kayak menarik banget untuk dikasih buat teman-teman semua gitu. Sebelumnya aku mau jelasin dulu untuk marketing sendiri itu kan aktivitas memasarkan barang atau jasa
buat perusahaan kita, misalnya kita punya perusahaan, kita memasarkan kayak gitu. Untuk tujuannya itu kan juga yang pasti mendapatkan cuan, bener nggak sih? Maksudnya kayak nggak munafik, Iya, iya, semua benar. orang yang jualan, semua orang Iya. yang berdagang itu pasti maunya Dapat untung, keuntungan. maksudnya dapat untung Iya, gitu kan. benar. Apa namanya, di samping terlepas dari mau belajar ini, mau belajar itu, tapi kan tujuan utamanya pasti dapat untung gitu kan. Dan di new normal kali ini, di new normal ini kita tuh emang sangat, ekonomi Indonesia Fighting ini banget, emang sangat turun banget kan. Maksudnya di mana kita benar-benar yang pedagang-pedagang sekarang itu merasakan keresahan Dampaknya juga banget, gitu iya. kan, Dampaknya dampaknya banget. dari pandemi corona ini gitu. Iya, benar. Nah, aku ada yang menarik sih, satu fighting banget dan bagus gitu untuk strategi pemasarannya kayak gitu kan. Nah, tadi aku juga lihat sih di sini itu kayak ada dikasih door prize voucher. Iya, jadi kalau misalnya OVO ya, teman-teman Gojek apa GoPay ya? Iya, itu. Jadi nanti pas di pertengahan kita webinar ini, misalnya ada teman-teman yang bisa jawab dari materi ini, nanti kita akan kasih voucher GoPay dan voucher OVO. Lumayan kan? Iya, jadi sebenarnya salah satu yang membuat aku tertarik sama perusahaan itu adalah perusahaan Gojek itu sendiri. Kenapa sih gitu? Karena sekarang teman-teman tuh nggak mungkin di sini semua nggak ada aplikasi Gojek. Coba siapa yang nggak punya aplikasi Gojek? Pasti nggak ada. Pasti semuanya punya aplikasi Gojek. Benar nggak? Benar. Ini nggak ada yang jawab. Oh, di mute ya? Di mute ya? Di mute, iya. Lanjut aja, Kak. Kita dengerin kok. Enggak, maksudnya biar ada interaksi aja gitu. Gimana? Kalau Iya, ngomong sendirian kan agak grogi juga. Iya. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung nanya sama Kak Ingrid ya. Tapi jangan banyak-banyak pertanyaannya ya. Lanjut, Kak. Terus kenapa sih kok tertariknya sama perusahaan Gojek? Karena dia bisa fighting. Coba deh, kayak sekarang aja nih, teman-teman millennials, bahkan yang kolonial itu sekarang punya aplikasi Gojek. Untuk apa? Bukan sekedar hanya untuk driver, maksudnya nganterin dia benar, gitu untuk ke tempat tujuan. Tetapi kan sekarang udah ada GoFood, udah ada GoSend, bahkan waktu itu aku lihat, yang nggak tahu ya, sekarang masih ada GoMasas, iya nggak sih, GoClean, maksudnya dengan strategi mereka yang membuat itu semua tuh lebih efektif nggak sih jadinya kayak gitu, apalagi di era sekarang semuanya digital. Si Gojek ini tuh sudah kerjasama sama bank-bank sekalian gitu. Jadi mitra-mitranya dia itu ada perbankan dan banknya itu bukan bank yang kayak ece-ece, tapi bank, maaf gak apa-apa kan sebut merek di sini ya, kayak apa? BCA, ya nggak sih? Coba dia udah kerjasama, BNI, UOB, maksudnya bank-bank kelas atas yang bukan cuman perbankan melayani store tarik tunai, tapi juga ada asuransi kayak gitu. Maksudnya si Gojek ini tuh bener-bener fighting untuk itu, dan aku bener-bener ngerasa strateginya dia tuh bagus banget. Misalnya nih, kalau di era new normal ini, orang-orang nih pada takut kan untuk kayak ke ATM buat isi GoPay ya. Sekarang kan ada juga tuh kan GoPay di situ. Jadi nggak usah pakai ada tunai lagi gitu untuk kayak hand to hand, itu kan takut sekarang di new normal ini gitu kan. Benar. Sekarang m-banking itu sendiri ada untuk bisa top up lewat m-banking. Maksudnya seefektif itu loh. Gojek tuh bisa kerja sama mitra-mitra yang lumayan besar gitu loh, dan menggampangkan kita semua yang pada mau bertransaksi, nggak usah ke ATM jalan, nggak usah ke ATM untuk ketik lagi, itu kan hand to hand, nggak usah pakai cash untuk bayar sesuatu kayak gitu. Jadi kayak untuk GoPay bermitra dengan bank itu, menurut aku kayak strateginya dia bagus. Dan si bank itu juga mau, kenapa? Karena satu,
dia itu apa namanya, banyak di-download jadi si aplikasi M-Banking ini kan. Maksudnya kayak BCA kita jadi punya M-Banking ini Iya, gitu. Salah satunya yang benar, tadinya benar. misalnya kayak dia cuman untuk bayar-bayar transfer itu kan di ATM bisa, tapi kan sekarang semuanya udah ada di M-Banking gitu kan. Jadi di-download deh tuh sama teman-teman semua di sini gitu kan M-Banking itu. Jadi apa ya, kalau dibilang tuh mereka saling menguntungkan gitu loh. Mereka tuh saling menguntungkan, mitranya mereka tuh saling menguntungkan kayak gitu. Dan aku sangat sangat tergiur sekali untuk mempelajari strategi-strateginya si perusahaan Gojek ini gitu loh. Maksudnya kenapa nih kok dia bisa melonjak tinggi? Bahkan sekarang aja tuh kalau aku nggak salah ya, kalau salah dikoreksi ya. Banyak Iya, UMKM Kak. itu yang bergabung dengan Gojek itu sendiri, Gojek dan GoPay itu sendiri gitu kan. Dalam kurun waktu 3 bulan itu ada 100 UMKM yang gabung. Sedangkan sebelum ada ini mau 1 tahun untuk 500 UMKM aja itu tuh susah banget gitu untuk gabung. Maksudnya untuk Nanti kayak berdampak banget ya. di era digital ini gitu, kayak Gojek ini lumayan membuat apa ya, Iya, UMKM itu ikut bergabung gitu kan ya. Karena membuat UMKM yang itu kan para sekarang pedagang, iya, membuat heeh. mengefektifkan dan memudahkan teman-teman yang pedagang-pedagang kayak gitu untuk bisa Iya, GoFood. fighting lagi gitu. Iya. Jadi sekarang bisa bayar lewat ini kok, gitu Gojek kok kayak gitu kan. Siapa sih sekarang even kita datang ke restoran pun bisa loh sekarang bayar pakai GoPay. GoPay kayak Iya, gitu. benar. Apalagi sekarang nggak boleh dine-in ya, kayak jadi banyak banget teman-teman di sini juga pasti order GoFood atau GoShop yang mau ke supermarket takut pasti ordernya GoMart kayak gitu. Betul. Terus Ini apa kok lagi, Kak? kayak kacamata gue. Kenapa? Terus gimana lagi, Kak? Sorry. Strategi apa lagi? Iya. Dan itu tuh termasuk menurut aku bukan hanya strategi dia promo-promo atau harga, strategi packaging ya kan. Maksudnya gimana kita untuk si orang-orang ini, masyarakat umum, klien, mitra itu tertarik sama dagangan kita atau apa yang kita jual itu kan karena harganya yang pasti, ya nggak sih? Terus Iya, benar. nggak ada juga yang tertarik karena lucu banget deh kemasannya, maksudnya kayak packagingnya lucu deh kayak gitu kan. Terus di situ terus ada juga strategi konten, dia tuh bagusin di konten. Sekarang nih banyak banget orang-orang yang pada menjual konten daripada si barangnya tersebut. Misalnya kita nggak tahu tuh rasanya gimana, tapi tuh bagus banget deh di fotonya tuh gitu loh. Maksudnya kayak bagus deh, aku pengen deh gitu. Kayak apalagi sekarang orang-orang itu udah pada main Instagram dan lain-lain. Ini cukup estetik nih untuk difoto kayak gitu. Padahal nggak tahu rasanya gimana atau nggak tahu nih kegunaannya apa. Maksudnya bagus nggak kayak gitu kan. Terus juga ada strategi yang ngeblank. Sebentar. Kak Ingrid, Iya. ini ada yang mau nanya nih, Kak. Tar dulu. Belum habis nih. Oh, belum habis. Boleh. Belum habis. Maksudnya kan tapi teman-teman di sini pasti udah sedikit banyak udah pada ngerti kan masalah era digital ini. Di samping strategi tadi itu juga ada tambahan lagi kayak strategi sekarang lebih kayak ke konten dan lebih ke strategi pemasaran, gimana caranya dia tuh masarin tapi tanpa harus kayak capek-capek lo ngasih brosur kayak gitu loh sekarang. Iya. Jadi iya nggak sih? sekarang iya. Jadi sekarang yang dibutuhin itu konten, packaging yang lucu, kayak gitu ya, kayak soal rasa nanti belakangan gitu ya. Mereka sedikit banyak perusahaan-perusahaan lebih mengutamakan strategi itu, tapi untuk balik lagi untuk restoran yang mungkin yang dikata udah punya nama ya, dia lebih mengutamakan rasa. Dia lebih mau menjual rasa karena dia udah terkenal jadi mau harganya berapapun pasti ada aja nih orang yang mau beli karena dia tuh rasanya enak dan udah terkenal gitu. Oke, baik.
Udah boleh nanya belum Kak? Di sini ada yang nanya nih di chat. Oh iya ya. Gimana sih Ah, caranya? sebelumnya aku mau say hi dulu dong sama Kak Prai. Hai Kak Prai, di sini ada partnership Kakak nih Kak. Halo semuanya, Hai. selamat Hai malam. Kak. Salam Boleh kenal say Bentar ya. semuanya. Siapa namanya di sini? Kak Prai. Kita panggilnya apa nih Kak? Kakak boleh. Oh, Kak Prai ya. Oh, Prai. Oke. Kak Hai. Prai, sebelum lanjut pertanyaan nih, Kak Prai boleh gak kenalin kakak dulu nih, kakak ini kerja di mana, umurnya berapa, terus kakak single apa Waduh, gimana gitu. harus umur juga ya? Oh, kakak Oh, umur 17 tahun ya? masih 16 kayaknya. Oh, boleh kan kenal? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Waalaikumsalam. malam hari ini dikasih kesempatan buat ketemu teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya. Saya anggap semuanya sebaya lah gitu ya. Teman-teman, mungkin di sini sifatnya adalah sharing ya. Tadi Mbak Ingrid udah banyak banget tuh menyampaikan tentang Iya. marketing mix ya. Apa aja sih yang diperluin seorang marketer gitu Cuman aku ya. baru satu perusahaan tadi aku kasih contoh. Oke. Nanti teman-teman juga mungkin nanti Mbak Ingrid lebih kepada contohnya banyak banget tuh dari Mbak Ingrid udah ngasih ya. Nanti mungkin saya lebih ke teorinya. Jadi teman-teman nanti juga silakan simak dulu. Relatednya apa sih nanti dengan sampaikan dengan yang Mbak Ingrid sampaikan gitu ya. Itu dan saya kerjanya di salah satu bank BUMN. Udah mau masuk 9 tahun. Basicnya juga dulu kuliah di marketing basicnya. Tapi kayaknya salah masuk kantor ya, masuknya ke perbankan. Salah bidang. Tapi senangnya memang di basicnya marketing. Jadi kalau suruh presentasi, suruh jualan, malah lebih enak itu daripada ngurusin data gitu. Saya lebih suka Lapangan. merasakan di lapangan, betul. Ketemu orang, lebih suka kayak gitu. Ketimbang harus ngurusin data yang ya bukan ahlinya sebetulnya, seperti itu. Itu saya. Salam kenal semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan. Saya serahkan kepada Mbak Deca ya. Makasih. Ya, terima kasih Kak Prai. Selamat join ya Kak. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Nah, tadi di antara teman kita ada yang nanya nih sama Kak Ingrid. Kak Ingrid mau tanya untuk kita yang masih baru untuk terjun ke dunia marketing, trik dan tips apa aja sih yang perlu dilakukan? Terima kasih. Terima kasih. Tapi siapa yang nanya? Atas nama Suci. Hai Kak Suci, salam kenal. Trik dan strategi untuk yang pemula ya, sebenarnya aku tuh juga sebenarnya pemula untuk bisnis. Aku ada satu bisnis yang cuman masih kecil-kecilan aja. Tapi aku itu lebih kayak mengutamakan si barang tersebut gitu. Aku ngejual kerudung dan sandal. Nah, aku tuh di situ lebih mengutamakan kualitas sandal dan kerudung tersebut kayak gitu. Jadi banyak sekarang kan orang-orang yang pada beralih ke jualan misalnya kerudung. Itu banyak banget kan, printing lah apa segala macam kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk kita tuh bisa laku tapi dengan tidak bersaing sama mereka tuh kita bisa gitu. Kita bisa maju gitu. Kita bisa tahu ini kita minimal orang-orang tuh tahu deh kita tuh. Yang pasti aku nggak mungkiri, yang pasti di era digital ini adalah pemasaran melalui sosial media. Benar nggak sih teman-teman di sini? Semua itu apalagi ya benar. Semua itu 1-2 dalam 24 jam untuk buka sosial media itu pasti sering mungkin, apalagi teman-teman milenial kayak kalian ini di sini. Itu pasti sesering mungkin. Dan yang pertama itu pasti konten yang bagus, kualitas dari barang yang mau dijual atau apa yang mau dijual nih, makanan atau barang. Kalau makanan pasti rasanya. Kalau barang pasti kualitas si barang tersebut kayak gitu. Terus yang kedua
itu mengusungkan foto atau konten. Karena yang tadi aku bilang lagi, orang-orang itu sekarang itu lebih tertarik melihat gambar yang bagus. Bener nggak? Benar-benar. Apalagi di TikTok sekarang banyak banget ya kayak pakai strategi itu ya. Nah, itu juga bisa dijadiin strategi. Sekarang kan TikTok lagi hype. Tips banget iya. Iya, hype. Mm-mm. Bisa dijadiin strategi untuk kayak buat konten di TikTok sebagus mungkin, semenarik mungkin. Dan Iya, yang ketiga benar. itu sekarang endorse nggak sih? Maksudnya kayak Iya. nggak apa-apa, itu modal awal kita untuk endorse si salah satu influence atau selebgram. Karena di sini tuh mereka itu sangat berpengaruh sama sosial media. Balik lagi, kita itu mau ngejual karena sekarang banyak banget milenial yang pada menggunakan sosial media, jadi kita bisa mengendorse influence yang memang berpengaruh untuk sosial media kayak gitu. Untuk modal awalnya itu memang pasti kalau memang mau yang langsung jor-joran besar, itu bisa menggunakan beberapa teman-teman influence yang bisa berdampak juga untuk dagangan kita kayak gitu. Karena ada salah satu temen aku juga, dia endorse influence itu yang lumayan banyak followersnya dan diminati teman-teman juga gitu, banyak ya. Itu sangat amat berpengaruh. Dan Berdampak langsung banget ya, Kak, ya? iya, langsung laris gitu loh, laris sampai temenku sendiri nih benar-benar kelimpungan gitu untuk gimana nih gitu, karena sekaget itu dia bisa langsung naik gitu dagangannya, dan Banjir orderan. followers di sosial medianya juga banyak gitu, dan menjadi langganan lagi kayak gitu. Apalagi di era digital dan new normal ini semuanya online, jadi kita mengutamakan kualitas dan coba deh konten yang bagus gitu untuk bisa menarik si teman-teman atau klien atau semua yang pada mau beli gitu, calon konsumen kayak gitu. Baik, jadi yang dimaksud Kak Ingrid ini, kita strategi di era pandemi ini serba online gitu ya, Kak ya? Konten yang bagus. Ya, konten yang Kak Ingrid, aku mau nanya, penting Kak ads di Instagram untuk mempromosikan toko kita ads di Instagram? Maksudnya buat Instagram. Instagram ads, tahu gak sih kakak yang kalau misalnya kita lihat instastory orang nih, terus tiba-tiba ada iklan masuk. Iya oke. Iklan Instagram. Iya benar. Itu perlu gak sih Kak buat kita untuk para pemula pakai kayak gitu? Tergantung keperluan dan modalnya sendiri. Misalnya kan kalau itu pasti bayar kan? Itu bayar nggak sih? Bayar kan? Ya. Kalau misalnya modalnya emang mau langsung gede, mau langsung jor-joran, ya nggak apa-apa. Kita jor-joran aja sekalian gitu. Maksudnya kalau emang memungkinkan untuk bikin iklan, tapi kalau enggak ya kita sekreatif mungkin aja buat kita nggak perlukan iklan, tapi ngendorse si influence juga sama aja kan kayak gitu. Karena aku punya pengalaman sendiri untuk si iklan tersebut itu kurang, karena skip gak sih, kayak aku sih nggak tahu, aku pribadi pasti aku skip itu iklan tuh, pasti aku skip karena menurut aku itu ganggu gitu. Jadi aku tuh aku pribadi lebih suka ngelihat si influence yang endorse yang ada endorsean gitu loh. Jadi mereka pakai gitu ya. Iya, maksudnya merekomendasikan, mereka pakai. Jadi kita tahu gitu loh gimana nih, oh kalau dipakai kayak gini ya. Misalnya barangnya pakaian ya. Oh kalau dipakai kayak gini cocok nih kayak gitu. Jadi aku lebih suka ngelihat si influence atau si endorsement daripada ngelihat iklan. Kalau ada iklan pasti aku skip, kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang penting atau nggak penting, kalau ada modalnya ya kalau misalnya emang mau dan bisa, ya nggak apa-apa. Cuman menurut aku itu kurang penting karena sebagian orang pasti akan nge-skip iklan, dia akan mengutamakan ngelihat si followers atau si endorsement itu. Pasti di sini juga pada nge-followin si influence kan, dan suka ngeliatin aja gitu daripada ngeliat iklan, pasti di skip. Iya sih, bener. Aku gitu. juga kadang bener nggak? Bener-bener kadang aku juga suka lihat ya kak ya, kayak selebgram gitu, kayak influencer misalnya dia endorse bajunya lucu dipakai dia,
pasti aku langsung tertarik kayak buat beli gitu, Nge-influence langsung kan, beli. jadi kayak Iya, jadi langsung ke-influence beli. untuk Ya, mau gitu. kayak terpengaruh gitu, kayak dipakai Hmm. tuh kayak gue harus beli ini juga kayak gitu loh. Emang dampaknya tuh kalau untuk sekarang tuh di sosial media tuh gila banget sih, the power of sosial media tuh bener-bener banget gitu loh, dari cari dia pakai, cara dia untuk kontennya, semuanya tuh emang gila banget. Jadi kalau untuk para pemula untuk IG Ads itu bisa ini ya kayak bisa enggak, bisa boleh iya, boleh enggak gitu ya kayak. Betul. Jadi tergantung tadi yang lebih ke modalnya aja sih. Bener nggak sih kayak kita tuh nggak munafik tentang uang aja semua gitu. Oh, Apalagi baik. umur-umur gitu. Kak Ingrid, nah ada yang mau nanya langsung nih Kak. Kak Dimas, boleh dinyalain nggak mau Mana sih? nanya? Dia mau Halo. nanya langsung Kak, nggak mau yang di chat. Hai, boleh. Gue mau nanya langsung, ngomongnya lo Boleh guys. dong, boleh Gak dong. apa-apa dong. Mana sih? Dimas Wahyu. Iya, dinyalain Aduh. dong Kak Dimas. kameranya dong. Kak Dimas. Aduh lagi rebahan enak banget. Ntar aja ya. Mungkin gini Ya aja. udah. Oh ya, boleh Kak dilanjut mau nanya apa? Jadi gini, kalau menurut gue itu apa ya, sorry ya, maksudnya lebih berbanding terbalik dengan apa ya, dengan pendapat Kak Ingridnya itu. Apa karena sharing ya Kak? Jadi kita agak sharing aja sebenarnya Ya, kan. nggak Tapi apa-apa. kalau menurutku pribadi, karena aku punya bisnis online shop juga. Jadi kalau misalnya kita itu kalau daftar ads itu agak ini sih, agak Udah. sorry. Bentar, agak apa namanya? Agak kurang lah. Kurang. Agak bermanfaat, sorry. Berdampak. Jadi lebih kurang. Jadi lebih kurang kalau misalnya gue lebih ngendorse, misalnya kita sebut nama nih Aukarin. Gue dulu pernah ngendorse tuh, ada namanya Fitri Wulantari gitu. Dan dia basis suka minum kopi karena yang gue jual itu kopi. Oh iya. Dan menurut gue tuh malah justru nggak ada yang membeli gitu loh. Kalau menurut gue pribadi Kurang peminatnya. kurang kalau menurut gue. Jadi kayaknya dari pribadi gue sih lebih ke arah ads itu sih, iklan itu sih, karena orang bisa termakan oleh iklan gitu. Iya, kan Ya, yang jadi tadi kalau balik lagi yang tadi aku bilang, maksudnya balik lagi yang tadi aku bilang, kalau misalnya dibilang penting, aku pribadi orang yang skip iklan gitu. Jadi menurut aku kalau emang ada modalnya untuk bisa mengiklan itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Halo, kok halo? Jadi ya gitu Kak Dimas. Sekarang kalau misalnya kita mau endorse orang atau mau IG ads itu tergantung produknya mungkin gitu. Misalnya followers kita atau following kita ini apa sih, cewek atau cowok gitu. Kalau misalnya cowok pasti kayak nanti peminatnya pasti mungkin lebih banyak beli kopi gitu. Tergantung si influencer itu followersnya tuh lebih cenderung ke cewek atau cowok. Misalnya kalau misalnya kan kayak Aukarin itu kan cenderungnya banyak juga kan cewek, apalagi sekarang anak umur 17 tahun, 16 tahun siapa sih yang kenal Aukarin? Iya. Itu dong pasti itu berdampak banget. Apa yang dia pakai pasti dia akan mau ikut juga gitu. Sekarang bener juga untuk IGS penting nggak penting, untuk endorse juga sebenarnya balik lagi ke target pasarnya tersebut kayak gitu. Oh, gitu. Target pasar. Iya. Mau nanya lagi banyak juga ya? Bukan nggak nanya kan, lebih ke sharing aja ya. Sharing kan. Iya. Apa tuh? Lebih sharing dong. Kalau menurutku tuh kalau tadi kan yang dibahas kan aplikasi Gojek ya. Iya. Nah, kalau menurut gue pribadi tuh kayak apa ya, yang kita harusnya sampaikan tuh kayaknya dari aplikasi si anak bangsanya ini, PT-nya. Kalau menurut gue itu apa ya, pasti itu kan dari si orang-orang itunya, kebanyakan idenya gitu kan, bukan dari kreatifnya gitu maksudnya. Gitu sih. Soalnya kan kalau aplikasi anak bangsa itu kan ada juga yang di Tokopedia ya. Gue pernah lihat dia itu di daerah Bundaran Senayan itu bikin iklannya itu cuman billboard. Kayak iklan besar dan cuman satu kata. Mulai aja dulu.
Iya. Jadi tapi nggak ada tulisan Tokopedia-nya gitu. Iya. Mungkin kalau menurut gue lebih ke arah apa si orang-orang PT-nya. karya anak bangsanya ini, bukan si iya. orang Gojeknya. Kalau menurut kakak gimana tuh? Iya betul, karena tadi aku kasih contoh yang lagi, maksudnya yang bisa dikenal orang gitu loh, maksudnya si Gojeknya. Tapi memang di balik itu kan memang ada pekerjanya gitu, ada timnya, ada tim kreativitasnya kayak gitu. Sorry, itu ada suara dari gue nggak sih? Kereta. Oh, oke. Ya gitu. Terus Itu aku aja juga sih kalau pernah menurut gue kayak kita agak ke arah sharing aja. Iya, sebenarnya. sharing Iya, aja Bukan karena jadi aku juga kan. pertanyaan. Iya benar sih. Aku juga pernah tahu Arif Muhammad gak? Dia tuh bikin billboard, terus kayak ala-ala dia tuh pengen mencalekkan diri gitu. Karena tuh bukan caleg. Itu strategi pemasarannya dia, Iya, salah satu strateginya followersnya dia. makin banyak kan. Iya, dia tuh kayak bikin. Jadi semua orang tuh bikinnya tuh, dia tuh pengen mencalonkan sebagai kayak wali kotanya itu. Padahal sih dia tidak Dia mencalonkan itu di situ apapun. lebih kayak personal brandingnya nggak sih? Maksudnya? Iya benar, dia iya kan? dia untuk itu promosi, ternyata promosi bajunya dia, bukan kayak dia mau nyalek, tapi tuh dengan billboardnya dia, semuanya kata-kata itu seolah-olah tuh dia pengen jadi wali kota gitu, pengen nyalek. Iya, itu Gitu. salah satu kreatifnya dia. Dan kita jadi kayak bertanya-tanya dan kepo juga kan jadinya gitu. Ini kenapa sih si Arif nih? Gimana? Yaudah, Dimas gitu lagi aja dong dari gua. Enggak udah cukup. Itu kalau menurut gue sih, maksudnya kalau menurut gue kan lebih ke arah si orang-orang yang ada di PT-nya orang-orangnya. itu kan. Iya. Orang-orangnya. Gitu aja. Thank you ya. Oke, Dimas. Ini Kak Dimas kerja di situ ya? Kak Dimas pengusaha tahu. Bener nggak? Pengusaha besar. Oh, iya, dia kira pengusaha. Kerja di situ. Enggak, dia pengusaha kaya. Enggak juga, kecil tahu. Merendah untuk meroket ya. Oke Kak Dimas, makasih ya. Makasih banyak. Semoga Kak Dimas sehat-sehat selalu. Teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan lagi sama Kak Ingrid? Kita sharing-sharing aja sih, bukan tanya ya, sharing ya kayak tadi Kak Dimas. Misalnya kalau ada strateginya Kak Ingrid tuh di kalian tuh cukup nggak dimengerti gitu. Kalian bisa kayak Dimas untuk sharing kayak gini. Boleh kok teman-teman. Gitu. Kak Ingrid apa lagi mau kira-kira strategi apa lagi? Cukup itu aja. Aku mau dengerin dari Kak Prey. Salah satu. Baik. Oh iya, kita lupa kita punya Kak Prey di sini. Kak Prey, halo, mana? Masih ada kan? Kak Prey? Halo, nggak apa-apa. Kayak gitu dulu aja, kayaknya banyak yang seru nih. Karena aku kayaknya udah kelar ya. nih. Karena kan tadi mana tuh Mas Dimas? Mas Dimas kayaknya ini nih salah satu anggota aplikasi anak bangsa nih. Iya, makanya kan aku tadi kayaknya ini banget apa? Tim kreativitas tanpa batas. Kayaknya sih gitu tuh kayaknya. Ya gimana Kak Prey? Oke. Saya di bagiannya ya. Kita coba sharing. Mungkin saya terima kasih banget udah dikasih kesempatan pada malam hari ini buat join sharing sama teman-teman. Kak Ingrid, ini ya koreksi kalau ada salah satu kurang tepat ya, karena itu Kak Ingrid ngasih tahu tentang implementasi semua nih tentang prakteknya sudah Mbak Ingrid jalanin di dunia marketing. Ya, dunia usaha sih, dan coba diaplikasikan ke dalam dunia marketingnya gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau sebetulnya memang strategi yang dipakai sama Kak Ingrid ini memang ada beberapa hal yang berdasarkan experience. Oh, kayaknya gue nggak butuh nih namanya IG Ads, Facebook Ads, gitu ya. Mungkin WA Ads, whatever is that yang berbau dengan advertising, karena menurut Mbak Ingrid itu sebagai entrepreneur, aku ngomongnya bukan pengusaha ya, tapi entrepreneur itu wasting gitu. Menurut Mbak Ingrid. Tapi nggak semuanya, seperti Mas Dimas bilang, nggak semuanya ads itu akan jadi costly. Benar. Karena kadang-kadang kita coba brainwash market
itu tentang apa sih yang bisa diingat di kepala sama ya kan, kayak tadi Mas Dimas ngomong bilang mulai dulu aja, orang tahu kan, oh ini pasti Tokopedia nih. Kita kalau mau jadi entrepreneur nggak usah mikir panjang-panjang, nggak usah mikirin modal, nggak usah mikirin aduh gue nggak punya duitnya segala macam, nggak usah, mulai dulu aja, bener, mulai dulu, lo baru tahu nanti gimana nih rasanya jadi entrepreneur. Barangnya di pasar ya, terus diingat nggak sama market gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang mesti teman-teman tahu di sini. Basically adalah ada yang autodidak, ada yang dari basic teori dulu ya, ada dari itu. Jadi kadang-kadang tuh teori juga ada benernya, kadang-kadang ada keplesetnya, karena ternyata pas dipraktekin ini teori doang nih, teori nggak bener segala macam. Tapi positioning kita tuh kuat juga. Sebelum kita maju, sebelum kita mengeluarkan produk, sebelum kita launching produk, kita mesti FGD. Ya, di FGD-in dulu nih, ini produk gue bakalan booming nggak nih di market, gitu ya. Ini produk gue bakalan diingat sama market nggak nih, gitu. Ya, kayak Tokopedia, kayak tadi Gojek, Grab, whatever is that, yang e-commerce yang udah gede-gede itu, kita ngomongnya apa ya, startup ya, yang udah gede-gede itu pasti udah nentuin dulu nih basicnya. Sebelum di launching, gitu ya. Namanya people, ada apa enggak? Ada people, ada price, product, promotion, dan people, ya kan? Nah di situ teman-teman mesti tahu dulu nih, gitu. Mesti tahu dulu apa dan bagaimananya. Jadi nggak bisa langsung oh gue mau begini nih, nggak bisa gitu. Tapi punya basicnya dulu teman-teman. Jadi sebelum memulai, tapi benar tadi tagline-nya, captionnya yang ada di kepala Tokopedia, mulai aja dulu, ya. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak akan bergerak, gitu. Tapi meskipun kita sinyalnya kita baru jualan hijab nih, aku jualan hijab, aku pengen jualan hijab, pengen tahu nih nanti orang-orang akan lihat produk aku nggak sih, gitu, akan lihat produk aku nggak sih, beli nggak sih. Jadi kan Mbak Ingrid mesti riset juga nih gimana caranya supaya si produk itu dikenal sama masyarakat ya. Pegangannya pertama sebelum di mix semakin banyak lagi, itu 4 dulu yang diingat ya, produk, price, product, price, sama iya. people. Iya, 4 dulu P yang ya berarti ya Kak ya. Belum mix jadi betul 4P, sebelum jadi 7P. Ya nggak sih? Nambahnya tuh ada proses sama physical environment. Ya nggak sih? Nah, jadi teman-teman juga mesti riset kecil-kecilan aja, karena juga kita kan beginner ya, kita kan pemula. Jadi ketika kita jadi pemula, ya gue mesti begini nih, gue mesti A, B, C, D. Tapi jangan kebanyakan pertimbangan, jangan kebanyakan mikir. Just do it dulu, tapi yang penting kita jelas positioningnya. Jangan sampai kita nggak tahu nih, nggak puguh. Sebetulnya market gue di mana? Siapa? Iya. Berarti harus tentuin marketnya, mau jual kemana. Jadi asal ngeblasting semuanya. Ya, ngeblasting benar. segala macam. Nah, itu kadang-kadang betul. Jadi kayak Ingrid tadi bilang, Kak Ingrid jual hijab. Nah itu siapa? Kan nggak mungkin cowok. Iya benar. Nggak mungkin cewek yang nggak berhijab ya. Kalau misalkan mau jadi berhijab sih alhamdulillah ya. Target pasarannya ya Kak ya, yang dituju tuh buat siapa gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalkan betul. Jadi nggak dilirik nantinya. Let's say yang udah gede-gede kita lihat. Positioningnya udah langsung dapat nggak ketika Gojek launching? Maaf Kak, price-nya Ketika Gojek antusias nggak?
Oh, sinyalnya putus ya. Oke. Sekarang Iya. udah. Masih Oke. sedikit banget. Kayak kita kayak contoh. Bentar ya, mungkin aku mesti pindah wifi kayaknya. Karena emang IndiHome-nya lagi dari kemarin lagi problem ya. Jadi kayak contohnya tuh kayak kayak si Gojek. Pertama kali keluar orang pada ini nggak merasa terbantu nggak dengan ada Gojek? Bantu banget. Itu dong. Oh, Banget nggak sih? awal-awal belum ya. Banget. Karena apa? Ketika ada Gojek kita nggak perlu nyari ojeknya itu, ojeknya nyamperin kita dijemput, kan gitu ya. Terus dia ekspansi lagi nih, dia bikin varian lagi, bervariasi produknya lagi. Selain nganterin orang, lu mesti nganterin apa lagi? Makanan, GoFood. Sorry, aku sebut merek nggak apa ya sebagai Nggak apa-apa. Tiba-tiba orang berpikir lagi, si aplikasi anak bangsa ini ngomong lagi nih, masa cuma itu doang sih? Gimana kalau kita bantu mereka kayak kantor pos, kayak JNE, kayak GNT, bisa ngirimin barang, tapi real time, nggak pakai nunggu-nunggu lagi, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jadi positioningnya mesti kuat dulu di situ, mesti kuat dulu sebelum maju ke yang lain-lainnya, gitu. Nanti itu dibarengin tuh sama yang namanya harga, ya kan nggak mungkin produknya biasa-biasa aja terus tapi kok harganya mahal ya gitu. Iya Kak ya. Kapre sinyal hilang ya? Halo, udah? Sinyalnya delay kayaknya deh Kak. Sedikit banget. Sedikit. Udah belum? Udah kan? Udah. Jadi Okay. jadi harus tahu target pasar, harus tahu siapa yang target itu siapa gitu ya kayak untuk menjual produk itu ya. Iya, betul. Targetnya siapa? Kayak contoh, misalkan kayak saya ada salah satu usaha sama mitra bisnis saya itu saya ada di bidang skincare ya. Sorry, bukan promosi nih. Saya mesti tahu nih positioningnya siapa nih, gitu. Positioningnya siapa? Ternyata produk saya itu dipakainya nggak cuma buat cewek, cowok-cewek bisa pakai produk itu. Oh, gitu. iya. Ketika kita positioning itu kadang-kadang kan cowok males ya namanya perawatan. Skincarean, iya. Perawatan diri itu males banget. Nah, kita create produk gimana caranya supaya cowok itu bisa merawat muka dan nggak pakai ribet gitu. Iya, Nggak pakai yang krim malam, krim pagi, kayak gitu-gitu. Iya, benar. Serum aja kita udah apa namanya udah oke gitu. Nah, dari situ juga kita lihat juga harganya di market gimana. Oh iya. Jangan sampai, nah sekarang gini deh, nggak usah ngomongin produk saya deh. Di Tokopedia dengan produk yang sama harganya beda-beda nggak? Tapi ini salah satu marketing nih masuk ya kan? Tuh masuk. Oh iya, namanya soft selling. Sekarang gini, soft selling betul. Jadi lihat ya di Tokopedia, brand A itu ada berapa harga di dalam situ? Iya benar. Beda-beda kan? Beda sih. Benar. Uniknya orang Indonesia itu ketika harganya itu murah dinilai itu KW, itu nggak benar tuh harganya. Benar banget Kak. Yang harganya murah. Iya. Dia pasti akan gini, ini kayaknya kok harganya murah banget ya. Nggak usah orang lain deh. Kayak pribadi kemarin saya coba saya cari oximeter ya buat mengukur kadar oksigen dalam tubuh sama termogan. Ketika saya cek di Tokopedia itu ada beberapa harganya beda-beda. Tapi yang saya ambil bukan yang murah. Saya takutnya apa? Itu bukan original. Palsu. Iya. Gitu. Takutnya palsu. Di selain kita ngelihat juga dia udah ngejual berapa banyak sih? Dengan harga mahal aja dia banyak dijualnya. Berarti kan itu produknya qualified dong. Iya, gitu benar. Nah, itu ada kaitannya sama marketing juga tuh, marketing mix. Jadi menjual produk itu nggak cuma sekedar produk only kita jual, tapi kualitasnya juga harus diperhatiin. Harus kualitas.
Betul. Harus diperhatiin kualitasnya. Karena kalau misalkan kualitasnya nggak diperhatikan, nanti ditinggalin sama marketnya, ditinggalin sama customernya, gitu. Tadi KMG tuh udah ngasih banyak banget tuh sama Mas Dimas tuh, contoh-contohnya ya, kayak gitu. Tapi memang ada beberapa needs yang kita lihat bisa dilihat. Tapi kalau misalkan kita punya kekuatan secara finansial, kita harus lakukan promosi, tetap menggunakan ads, FBS, endorse segala macam gitu. Kayak Tokopedia ya Kak, dia sekarang BA-nya jadi BTS, betul nggak? Betul. Ini banget kan, langsung meledak kan gitu. Gak usah jauh-jauh dari McDonald kemarin. Iya benar nggak? Kemarin kan Sekarang gila-gilaan, gerainya apa sampai ditutup-tutupin. kayak langsung meledak. Ya betul. Karena memang BTS sekarang lagi salah satu boyband nomor 1 di Korea kan? Betul. Sekarang aja udah kerja sama LV. Betul. Dia udah kerja sama LV juga. Nah kemarin juga kan McDonald sampai gerainya ditutup kan gerainya, ya kan? Saking luar biasa memang fans-fansnya. Padahal isinya cuma apa? Kentang goreng biasa, nugget biasa, cuma kemasannya doang. Iya, strategi itu gila banget sih itu MCD tuh. Kemasannya BTS doang, udah warna ungu itu doang. Isinya sama. Bener. Gitu. Jadi itulah macam-macam ya Kak untuk strategi ya. Power of promotion. Iya, power of promotion. Jadi teman-teman juga mesti bisa pandai memilih siapa akan jadi ambasadornya. Iya, siap. Gitu. Kayak misalkan tadi Kak Ingrid jual hijab, coba ambasador Syahrini, langsung dipakai nggak hijabnya? Pasti orang akan ikut dong. Kan harusnya perbandingannya jangan Syahrini dong Kak, apple to apple dong. Ini masih jauh Kak, contoh. Jauh banget. Contohnya seperti itu, misalkan gitu. Ya udah nggak usah kasih ketinggian lah. Misalkan siapa yang masih Ayunda kayak gitu ya. Iya. The power of promotion kan di situ gitu. Ketika kita mengendorse sesuatu itu kan dengan harapan adalah bahwa follower-nya akan naik, penjualannya akan naik juga. Iya. Kan gitu. Nah, itu yang harus dilihat. Tapi kita juga jangan patah semangat juga. Kalau misalkan merasa itu tidak perlu, oke, sekarang memang belum perlu, tapi next time pasti akan memerlukan itu. Kenapa? Nggak mungkin enggak gitu. Kayak ini soft selling lagi nih ya. Kayak skincare saya itu sampai para artisnya idol itu kita pakai buat endorse. Kita endorse buat krimnya kita yang cowok-cowok kita ambil, yang cewek juga ada. Bahkan ada model asing juga kita pakai gitu. Dan ternyata itu nggak mahal bayar mereka buat take foto. Misalkan dia tuh bisa paketnya berapa, bisa buat megang berapa produk. Gitu teman-teman. Jadi sometimes kita membutuhkan itu untuk ya calon customer kita ya Kak ya berarti. Oke, ampun Kak. Jadi kalau mau ngomongin marketing mix banyak banget pasti ya, banyak banget. Banyak. Udah gitu ada physical environment juga mesti diperhatikan juga. Kira-kira apa sih, bagaimana sih gitu. Jadi nggak bisa yang sekarang memang eranya kan era digital. Tadi Mbak Ingrid udah jelasin tuh, eranya era digital. Pakai TikTok aja orang udah langsung wah yang pokoknya dibikin nyeleneh aja pasti laku, ya kan? Benar aja pasti orang ikut gitu kan ya. Tapi hati-hati juga karena kita harus ngejagain kualitas dari produknya kita, the quality of product, karena di situ nanti imbasnya apa? Warranty, garansi. Karena kan setiap produk yang kita jual pasti ada garansi, kecuali makanan ya, kecuali kuliner. Tapi kalau misalnya produk-produk yang berupa benda mati, itu pasti ada garansinya, gitu. Nah, itu juga mesti diperhatikan. Jadi nggak cuma sekedar, yang penting promo deh, gue mau jual ini. Contoh jadi reseller, kan cuma ngambil barang doang yang kita jualin lagi,
ya kan? Karena nggak mikirin kualitasnya tuh, nggak mikirin targetnya siapa, promosi mau kayak apa, gitu, kualitas produknya kayak gimana, nggak di research dulu gitu. Nah kebanyakan kayak gitu jadi reseller. Nah kalau bisa ketika kita terjun di dunia marketing dan kita mau jadi marketersnya, kita harus tahu dulu tuh basic-basicnya. Biar pada saat nanti jalan, pada saat kita mau apa namanya mengimplementasikan marketing itu ke dalam diri kita, kita sebagai business owner atau entrepreneur, kita tahu, oh berarti gue nggak bisa sembarangan nih, gitu. Karena teori yang ada itu benar banget gitu. Kalau misalnya asal endorse itu nggak bisa. Kayak produk aja kita mesti lihat kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, desainnya kayak gimana, nilainya itu gimana, kemasannya kayak apa. Benar nggak Mbak Ingrid? Kemasannya Benar. Kalau kemasannya nggak menarik, orang mana mau beli. Iya betul, seperti brandnya kayak gitu kan. Terus kalau harganya bisa dilihat juga, ya kan? Saat peluncuran gimana harganya, harga murah apa harga mahal. Iya sih bener, kadang beda 1 perak aja jadi bisa pikiran tau kan. Bener. Ketika beda 50 perak aja, 1 perak kan ya. Beda 50.000 aja, orang pasti lari ke sebelah pastinya. Iya. Pakai sama kok gitu. Terus dilihat promosinya, penawarannya kayak gimana, iklannya mau kayak apa, terus diuji coba dulu apa enggak gitu. Biasanya apa namanya, kalau reseller skincare itu suruh coba dulu, lo pakai dulu deh, biar lo ngerasain kayak gimana, hasilnya kayak apa. Nanti lo bisa testimoni apakah mau di WN satu-satu, dari list kontak yang kita punya, terus apakah kita pakai poster, apakah pakai brosur, terus apakah hanya produk aja, apa ada hadiahnya, terus lihat saingannya kita gimana sih, ada nggak ya produk yang sejenis, yang sama, gitu. Terus kita butuh nggak sih kita kolaborasi dengan entrepreneur lain gitu. Jadi itu yang harus teman-teman perhatiin juga gitu. Jadi nanti ketika udah jadi real entrepreneur, teman-teman udah fondasi udah kuat nih, kayak gitu udah jago tuh. Jadi mesti ngapain, mesti bagaimana udah tahu gitu. Dan jangan scatters juga, jangan skip juga teman-teman terhadap perkembangan yang ada sekarang gitu. Kadang-kadang brand-brand yang boomingnya cepat, hilangnya cepat. Perhatiin deh teman-teman. Misalkan tiba-tiba keluar nih, boom, karena dipakai oleh siapa. Kayak dulu deh, contohnya deh, Brompton. Cuma gara-gara dipakai sama Queen Elizabeth di Inggris, harganya jadi gila. Bener nggak? Sebetulnya harga cuma 15 juta, 20 juta. Tapi karena udah dipakai sama Queen Elizabeth, naiknya jadi 80 juta, 90 juta. Lihat yang pakai siapa. Gitu. Itu juga bisa naikin value dari satu produk. Gitu. Makanya tadi aku kasih contoh ke Kak Ingrid, bukannya mau, ketinggian Kak besar ini. Bukan. Tapi justru naikin value nilai produknya itu, kita harus pakai yang kira-kira bisa naikin value juga. Gitu. Tapi kadang-kadang jangan sampai kita milih artis atau public figure yang konotasinya banyak negatif ya, orang nggak akan mau ikut gitu. Kayak yang terlalu show off dengan apa, dengan materi segala, karena orang nggak mau ikut gitu. Orang gini, ketika kita pilih public figure yang udah memang secara status sosial dia adalah mapan, ya orang udah nggak akan lihat, ya iyalah dia mampu, meskipun dia endorse sama dia, ya dia mampu beli itu juga, ya udahlah. Kalau kita mau mana bisa pakai produk-produknya dia. Kadang-kadang image itu bisa menjatuhkan produk kadang-kadang. Jadi mesti hati-hati juga. Jadi bukan berarti strateginya adalah ketika kita pakai brand ambassador-nya yang kelas wahid, itu akan langsung naik produk kita, enggak juga. Gitu. Nah kebetulan kemarin kayak Brompton itu beruntung aja dipakai Queen Elizabeth, begitu lagi booming sepedahan, naik langsung gila sepedanya. Langsung harganya 80-90 juta. Karena teman saya beli di Inggris langsung cuma 20 juta. Di Inggris langsung. Beli di sana pas lagi sekolah. Makanya saya bilang, oh berarti emang Indonesia tuh gampang banget diiming-iming. Sesuatu yang dipakai oleh orang terkenal pasti demand-nya langsung tinggi. Kayak gitu. Iya benar. Pada saat kita mau
apa namanya, mau jadi entrepreneur dan kita mau launching suatu produk, kita ingat basic-basicnya dulu sebetulnya. Kayak pesaing kita siapa sih pesaing kita? Kalau misalkan, oh pesaing kita cuma dia doang gitu. Oh ternyata belum ada nih yang punya produk ini nih. Ya udah yuk kita coba di market gitu. Ya banyak produk yang akhirnya runtuh perlahan-lahan. Kita bisa sebut merek ya. Marugame awal-awal antrinya kayak apa? Waduh, saya sih angkat tangan ya. Saya nggak mau namanya makan antri-antri itu. Saya sorry. Dari dulu saya anti. Marugame. Sekarang apa? Krispy Kreme. Dulu antrinya kayak apa? Ya kan? Sekarang yang lagi hits Dream Butter. Dream Butter. Satu lagi yang di mana tuh? Asta. What is that? Bakerman. Lihat kan antrinya kan? Lihat nanti 3 bulan, 4 bulan ke depan. Udah redup. Nggak bakal ada orang mau ngantri. Kecuali dia ngejual rasa juga ya, Kak? Ya, rasa juga kalau menurut aku sih, makanan-makanan tadi aku sebutin tuh rasa nggak kalah ya, enak semua. Contoh Hokkaido pie. Remember pie? The first pie itu ada di Senayan City. Ngantrinya, nauzubillah. Saya bilang, ini pie apa sih kok apa ngantri gitu? Akhirnya ada pas satu momen ada kesempatan saya nggak pakai ngantri. Saya beli satu dus itu. Kalau saya bilang, ya ini mah kayak pie Bali biasa aja, gitu. Finally sekarang ada nggak yang ngantri? Mungkin lirik pun nggak ada. Nggak ada. Padahal dia udah punya gerai loh di Senayan City, gitu. Jadi itu yang mesti teman-teman ini apa ya? Basic-basicnya mesti hati-hati terhadap brand yang memang munculnya cepat, hilangnya juga cepat. Mendingan yang slow motion tapi konsisten, terus existing terus gitu. Nah itu yang dicari sebetulnya. Iya, jadi emang orang Indonesia ini emang kebanyakan tuh gampang terpengaruh sama yang lagi hits banget gitu. Jadi pada kayak gue udah makan ini belum nih, jadi penasaran gitu, jadi ikut-ikutan. Sebenarnya sih buat konten aja. Iya bener. Konten aja. Teman-teman ada yang mau nanya gak selain ini yang tadi? Ini tadi Mas Dimas sudah nanya ya ke Kak Indi. Iya udah nanya. Ayo dong selain Kak Dimas siapa lagi yang mau nanya sama Kak Prai? Mumpung kita sharing nih sama Kak Prai. Yang aku inget banget ya, pokoknya harus punya 4P. People, price, promosi, sama apa kata satu lagi Kak? Produk. Oh iya, kalau ada produk apa ya? Produk apa aku? Ini kuliahnya gimana nih? Produk jual apa? Ini kuliahnya gimana nih? Nggak apa. Ayo teman-teman ada mau sharing lagi gak sama Kak Prai? Ini waktunya udah mau habis loh kita loh. Iya. Udah 1 jam kita sharing-sharing ini nggak berasa ya teman-teman ya. Di sini jurusannya apa sih teman-teman semuanya? Jurusannya? Public relation Kak. Oh PR. Wah basicnya udah keren ya Kak Ingrid ya PR. Terus nanti ngambilnya marketing. Wah cocok tuh langsung tuh. Ocehnya udah ngecapnya udah jago tuh. Langsung jago banget tuh ngecapnya tuh. Ayo teman-teman ada yang mau nanya sama Kak Prai. PR itu nggak boleh diam, harusnya PR itu bisa bicara. Ini bukan PR sejati Kak, berarti bukan PR sejati. Diam aja. Gimana Kak Ingrid? Harus punya public speaking juga. Iya, mesti bisa. Kayaknya nih Ahmad Salehudin diem aja nih. Mau nanya gak Ahmad Salehudin? Kameranya yang dibuka sih. Katanya biasanya dia paling aktif banget Kak. Ahmad Salehudin ini. Kalau yang sesi kemarin tuh kameranya dibuka semua loh. Sesi yang kemarin. Iya nih. Buka dong semua teman-teman. Kak Prai mau lihat buka-buka kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Apalagi malam minggu nggak boleh keluar. Jadi kita webinar aja sama teman-teman sekalian. Ayo. Jomblo Kak. Jangan pusing sama materi ya, jangan pusing sama teori. The most important adalah praktek dulu deh kayak Mbak Ingrid tuh. Tapi
basicnya dijagain. Iya, Betul, sesuai basicnya fashion lebih enak kali ya dijagain. Kak kalau jualan ya Kak. Betul, sesuai dengan Sesuai dengan fashion. itunya. Jadi kita ngejalaninnya ikhlas gitu loh. Kalau Betul. misalnya kita jual apa tapi nggak sesuai pasar kita, jadi kita jualannya males gitu. Dan tapi nggak cuma sekedar ala-ala kalau bisa terusin gitu. Kayak hilang tuh sinyalnya. Oh masih ada kan hilang. Ada dong. Yang mau nanya nggak? Ayo udah main lagi kan? Nanya udah mau mungkin Kapre mau malam mingguan nih jadi Di rumah aja PPKM. iya benar di rumah aja Di PPKM rumah sama. aja. Teman-teman ada mau nanya lagi sebelum nanti kita tutup? Yang mau nanya nggak? Mas Dimas nih. Mana Mas Dimas tuh? Iya, pokoknya yang dari kita tangkap dari dari Kak Ingrid, dari Kaprai, bener produk itu harus ada kualitasnya, terus target marketnya siapa, terus target pasarnya siapa, terus produknya itu harus berkualitas. Kalau produk harus misalnya barang harus berkualitas, kalau makanan harus ada rasa yang berkualitas gitu. Banyak sekali yang kita dapat dari Kak Ingrid, dari Kaprai malam ini. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mau mulai bisnis, tadi strategi yang kecil-kecil dulu dipakai, kayak misalnya produknya di packagingnya dengan lucu, misalnya price-nya teman-teman misalnya mau jual sesuatu beda satu perak aja, itu tuh bener-bener mempengaruhi ini banget gitu loh. Dari harga harus yang kayak target turun harga pasaran kita, sanggup gak beli produk kita gitu. Betul. Terus kayak apalagi yang tadi aku tangkap banyak deh pokoknya. Emang kalau teori itu agak susah ya Kak, tapi kalau dipraktekin tuh mungkin besok aku langsung praktekin aja kali ya di online shop aku kali ya. Boleh. Siapa Kak, nih? ini ada yang mau nanya lagi nih dari Verina. Nanya sama Kapre ya, bukan sama Kak Ingrid ya. Kak, aku mau tanya tentang harga jual itu bagaimana sih? Wah, Kak Ingrid nih ahlinya sebetulnya. Nentuin harga itu sebetulnya dilihat dari harga dasar teman-teman ya. Lebih ke jangan ngelihat pesaing-pesaing aja sih. Betul. Lihat harga bakunya dulu berapa. Harga bakunya berapa. Jangan ngambil cuan terlalu tinggi juga. Benar. Sebagai beginners, kita ngambil volumenya dulu. Benar. Biar banyak dulu, orang kenal, baru. Gitu. Berarti kita harus cari pelanggan dulu ya Kak ya, baru cari ini ya. Cari pelanggan yang pertama ya. Kalau misalkan memang di marketplace itu harganya memang tinggi dan kita mau mendekati mereka, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa ngejagain kualitasnya kita. Benar. Kualitasnya udah menyamain dengan yang ada di marketplace, mungkin mereka udah lebih dulu established, lebih banyak dikenal orang, tapi kita menyamain mereka. Tapi kualitasnya kita nggak ada, nah itu bahaya. Gitu. Jadi kalau bisa, ketika kita mau deketin harga marketplace, kita jagain kualitas barang kita juga, produk kita yang akan kita pasarin. Kalau misalkan kita ternyata kualitasnya melebihi dari yang ada di marketplace, itu lebih kecil lagi. Orang akan beli produk kita. Gitu. Nah, nanti di situ step by step, pelan-pelan naikin deh tuh harganya. Ya kan, seiring dengan waktu karena permintaan banyak, ya kayak tabung gasnya sekarang deh. Dulu kan boro-boro dicari, sekarang sampai langka. Ya kan? Dari harga dulu cuma 1 juta, sekarang 25 juta, 4 juta. Tabung gas loh. Ya kan? Tabung gas. Nah, ini apalagi produk yang bisa yang biasa kita pakai atau kita gunain atau kita makan. Nah, itu mesti nggak apa-apa. Mau deketin marketplace boleh, tapi jangan sama banget sebagai pemula kalau menurut aku. Kita ambil volume dulu deh. Iya, benar. Sebar dulu. Nanti kalau misalkan customer udah kenal kita, pelan-pelan kita naikin. Baru ya Kak ya. Baru. Mungkin dengan tambahan kreasi. Paling nanti kalau udah iya benar. Paling kalau misalnya bisnisnya udah besar nih Kak, tambahin kayak promo atau ada cashback atau apa gitu. Terus diskon kayak gitu sih lebih. Kan orang Indonesia kan kalau lihat diskonan tuh kayak, wah gue harus beli nih, kayak gitu. Betul. Gitu ya Mbak Ferin, Kak Ferin. Jadi nggak apa-apa, sama-sama. Jadi kalau misalkan
memang mau deketin marketplace, oke, nggak masalah. Malah kualitasnya malah ngebunuh kita sendiri, udah harganya mahal, udah ninggalin pasti. Gitu. Oke, makasih Kak Prai. Gimana Kak Ferry? Sama-sama. Udah cukup puas sama jawaban dari Kak Prai? Iya cukup Kak Deca. Cukup ya. Baik, ada lagi kan teman-teman mungkin udah larut malam, teman-teman juga ada kesibukan atau apa. Kak Prai ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita tutup? Kak mau nanya dong sebentar. Oh, Boleh. boleh. Ada yang mau lagi? Natasha. Gini kan dari tadi yang dibahas kan kayak promosinya tuh kayak lebih ke produk-produk gitu kan. Nah kalau untuk kita yang bisnisnya di bidang jasa gitu, misalkan kayak contohnya jasa kecantikan, kayak LS extension, pasti yang perempuan pasti pada tahu lah LS extension. Nah kalau buat LS extension itu kan di masa kayak gini kan pasti ngeganggu banget kan nih, apalagi kita nggak boleh ketemu, udah gitu orang pasti pada takut kan, karena kita bersentuhan kan. Nah gimana sih Kak tips and triknya supaya bisa tetap grow gitu, biar semangat gitu ngejalaninnya, karena kan dari kita pribadi yang berbisnis di dunia kayak gini kayak makin kesini tuh makin kayak aduh kayaknya udah nurun, udah gitu kan. Sekarang banyak banget tuh orang-orang yang udah pada bisa gitu kan. Itu gimana Kak tipsnya gitu? Gini tipsnya. Di era pandemi ini kita harus diajarin untuk agile ya teman-teman. Agile tahu ya. Gampang untuk berubah. Jadi nggak terpaku oleh satu kondisi aja. Kalau dulu belum ada pandemi, kita banyak kan offline kan, benar nggak sih? Kayak tadi estetika ketemu orang, benar. perawatan wajah, entah itu whatever is that, kayak misalkan perawatan wajah untuk misalkan di laser atau itu apa tuh namanya facial dan sebagainya gitu ya. Nah kita mesti agile gitu. Strateginya adalah ketika estetika ini memang nggak bisa ketemu sama nasabah, ada nggak produk yang bisa kita pasarin? Kita tawarin nih sama customer kita, ya. Jadi nggak perlu datang, bisa pakai itu. Strateginya itu dulu. Karena kita mesti agile. Jadi karena musim pandemi ini nggak bisa kaku. Ketika kita dipaksa untuk Zoom, lu nggak bisa Zoom. Waduh, udah kiamat dunia, yang ada dimarahin bos lu pasti. Terus diomelin dosen. Cara operasiin Zoom aja nggak ngerti. Kenapa? Pada saat di era pandemi ini, kita dipaksa untuk agile semuanya. Beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Dipaksa semaksimal mungkin. Sama juga dengan bisnis estetika. Ketika orang harus ketemu kita untuk perawatan wajah atau tubuh kita, nggak bisa ketemu. Caranya gimana nih? Produk yang ada dikemas. Strateginya. Nasabah, saya ingatnya di bank aja, di customer-nya gitu, ke customer-nya, Pak, Bu, ini karena musim pandemi, karena kita physical distancing dan sebagainya, kita larang ketemu, pakai produk ini aja Bu, bisa digunakan di rumah secara mandiri sendiri, gitu. Jadi orang akan nggak akan merasa kehilangan gitu loh. Ketika orang yang udah biasa perawatan, nggak perawatan, itu gusarnya minta ampun. Yakin deh, yang biasanya facial terus nggak facial, itu kayak berasa dunia muka tuh penuh komedo, padahal sih nggak ada, nggak kelihatan, gitu. Karena udah kesugesti. Tapi para pebisnis kecantikan, terus konsultan kecantikan dan sebagainya itu udah berubah dengan cara mengemas barang-barangnya itu supaya bisa dipakai oleh customer-nya, gitu Mbak. Mana tuh orangnya hilang? Mbak Natasha, Kak Natasha. Oh ya Mbak Natasha, gitu. Namanya udah kayak ini nih, kayak klinik kecantikan Natasha nih. Ya. Ya Allah. Yang punya kayaknya jangan-jangan. Ya. Jadi kayak gitu Kak Natasha. Jadi ketika memang kita nggak bisa ketemu klien kita, caranya bagaimana? Yaitu dikemas produknya. Kalau misalkan kita, susah Kak, itu modalnya. The first time itu pasti butuh modal. Nah, yang kedua adalah mulai aja dulu, gak usah mikirin modal.
Atau bisa caranya? ya Kak, maksudnya si beautician-nya itu kayak kayak lebih mendominasikan si prokes, mungkin pakai APD yang itu Betul. yang prokes kesehatan ya dijalanin ya, benar ya. Jadi kayak kalau saya lihat nih kayak teman-teman saya yang udah jadi selebriti kan di endorse tuh sama klinik-klinik kecantikan kayak Bening Klinik, apalah itu sebagai macam ya. Mereka tuh kenapa dipromosikan oleh mereka? Mereka mau nunjukin kalau kita prokes loh, gitu. Kalau kita prokes loh, kita aman loh. Sebelum masuk di swab dulu loh antigen. Petugas semua pakai antigen loh, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan. Nggak usah jauh-jauh deh, kayak saya. Saya itu nemu barbershop masa pandemi itu bukan promosi ya, namanya Kapten Barbershop. Itu di Sunter. Ada banyak sebenarnya, nggak Sunter doang. Itu kenapa saya yakin mau ke situ? Karena apa? Petugasnya pakai face shield, petugasnya pakai masker, ya. Semua alat yang habis dipakai, entah itu gunting, pisau dan segala macam, dimasukin ke UV sebelum dipakai oleh customer lain, ya. Terus yang biasanya kita pakai penutup supaya baju kita nggak kena rambut, biasanya pakai kain, dia nggak pakai plastik. Jadi sekali buang. Jadi ketika habis customer itu pakai, dia langsung buang. Terus kalung tangan, setiap habis megang customer, dia ganti sama customer kita. Kalau kita udah bisa yakin itu, otomatis akan datang deh. Kayak saya akhirnya apa? Jadi member. Tadinya nggak mau karena lumayan mahal, gitu. Aduh, bukan sombong ya, maksudnya kalau menurut aku dari kebanyakan barbershop kayak menurut aku tuh mahal, gitu. Biasanya cuma 60.000, 65.000, 70.000, ini nggak sampai 100 berapa gitu. Nah, karena mereka benar-benar very profesional, mereka mengedepankan prokes, tempatnya juga nyaman dan segala macam, masuk juga dicek suhu segala macam. Saya datang waktu itu setahun nggak potong rambut, bayang dong gondrongnya kayak apa, ya kan. Terus ketika nemu barbershop itu saya kayak ngerasa, kayak nggak puasa di padang pasir. Widih, ini benar-benar prokes nih gitu. That's why akhirnya saya promosi ke teman-teman yang lain. Iya. Jadi ada rasa keamanan sendiri ya Kak, kenyamanan, keamanan. Betul. Natasha juga sama kayak gitu tuh. Jadi lagi kayak mana cara supaya nih customer itu ngerasa safety, ngerasa iya kan. Jadi dari kitanya dulu kita prokes atau pakai APD, berupaya dulu nih supaya si customer-nya tersebut ngerasa oh ini aman, gue bisa terus nih gitu. Betul. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang meja-meja di restoran itu ada tulisannya nggak? Habis dibersihin sama siapa jam berapa? Ada. Ya kan? Iya. Ada kan? Itu tujuannya apa? Buat make sure ke kita kalau meja lo tuh udah didisinfektan kepercayaan loh. customer-nya. Betul. Meskipun kalau saya tetap begitu duduk, meskipun udah ada bacaan itu, saya lap dulu pakai tisu basah. Iya benar. Karena apa? Buat lebih meyakinkan lagi, meskipun saya tahu mereka udah bersihin. Gitu. Kayak gitu Natasha. Jadi di era pandemi ini nggak cuma Natasha doang, yang lain juga. Jadi mesti agile kitanya, mesti bisa beradaptasi semaksimal mungkin. I know it's not easy, saya tahu ini era yang nggak gampang, tapi mau nggak mau kita harus ngikutin. Kayak tanda tangan, tadi saya nggak pernah tanda tangan pakai stylus digital. Waduh, repot ya ini ya gitu kan. Terus finally kita dipaksa, kita mesti paraf di tanda tangan, ngasih approval, coret-coret, ada revisi apa. Nah, mau nggak mau pakai stylus. Akhirnya apa? Kamu terbiasa gitu. Karena kita dipaksa untuk agile, untuk berubah. Nah, semoga nanti di kliniknya Mbak Tasya punya inovasi baru, gimana caranya supaya meyakinkan pelanggan kalau kalian itu prokes. Kalau perlu bikin video kecil dulu aja, Natasya. Bikin video kecil kalau memang kalian prokesnya tinggi gitu. Tinggi. Nanti di-share ke nomor telepon customer-nya, bikinnya yang lumayan bagus, jadi mereka tuh yakin. Iya benar. Ya gitu. Oh iya, oke. Jadi kan datang tuh bikin janji. Paling nanti akan tanya nih, jam berapa yang nggak ramenya. Nah, poin kedua kan physical distancing kan. Selain kita udah
Satu lagi adalah rame nggak? Ramenya jam berapa? Nggak rame. Nanya bukan ramenya, nggak ramenya jam berapa? Kan gitu ya, biar ketemu banyak orang. Bahkan berebutan maunya yang pertama. Kenapa? Biar lebih clear, bersih lagi. Karena beautician-nya baru pertama megang dia nih gitu. Oh, gitu. Ya nggak sih? Kadang-kadang Ya benar. kayak nggak usah jauh-jauh deh. Kayak mau vaksin, saya aja pengennya yang pertama. Biar orang itu megang saya yang pertama gitu. Sebelum megang yang lain-lain. Gitu Mbak Natasha. Ya semoga nih bisa ngasih pencerahan ya. Bikin video kecil, kalau klinik kecantikannya memang progresnya tinggi, terus yakinkan kepada nasabah apa aja kayak KFC aja bikin loh. Kalau mereka meja disemprot, dibersihin, pegawai cuci tangan, ya kan? Pakai ini, pakai itu, terus pakai face shield, pakai masker. Sekarang masker Gitu. udah double loh, Kak. Nah, Jadi makanya. juga melakukan itu video. Jadi di depan si klinik itu dikasih. Iya, betul. Kayak udah Meyakinkan oh ya, meyakinkan dulu. Meskipun kadang-kadang ya ada yang nggak sesuai sih, ada pasti. Tapi setidaknya kita udah diyakinkan, oh ya, this is good place, bersih, aman, insya Allah nggak ada paparan COVID ya, meskipun kita nggak tahu. Tapi setidaknya kita udah kasih tahu duluan di awal. Gitu ya Mbak Natasha ya. Semoga membantu nanti, semoga kliniknya bisa lebih maju lagi. Ya Allah, amin. Cara yang baru. Gitu. Udah ada bayangan sih, udah ada gambaran. Makasih ya Kak Prai, Kak Desya. Semangat Natasha. Bikin video dulu aja, bener tuh bikin video kayak lagi pakai sarung tangan, lagi video pakai 19 detik ya. Iya, lagi pakai masker, lagi pakai face sheet, itu di videoin aja. Jadi orang tuh kayak yakin, oh ini bener-bener menjalankan prokes. Oh berarti ini aman, berarti ini. Terus gitu. pura-pura karyawannya jadi pasien, nanti pura-pura pegawainya lagi gini, gitu. Oh iya aman ya. Gitu. Diinformasiin dulu aja ke pelanggannya di broadcast bahwa kita menjalankan protokol kesehatan itu sangat bagus gitu. Iya, betul. Pasti nanti sewaktu kayak dia mau pergi, kemarin siapa ya yang nge-broadcast untuk Elis tapi keamanannya tuh bagus banget. Oh, Natasha nih, dia pasti langsung booking gitu. Pasti langsung ingat. Betul. Oke, gimana teman-teman, ada mau tanya lagi? Udah jam 9 loh. Kita hebat loh, sharing ini gak berasa banget sama teman-teman ini. Makasih. Gimana Kak? Ya, silakan dilanjut lagi. Ada mau lagi yang ditanyakan sama Kak Prai, sama Kak Ingrid? Udah jam 9 malam, waktu kita hampir habis, teman-teman. PR itu harusnya speak up dong. PR-nya diem-diem. Iya, ini bukan PR. Gue curiga deh. Sebagian. Kayaknya gini, lah banget ini kan mau pacaran nih jam segini. Iya, mungkin nggak juga Kak, mungkin kelamaan di rumah aja ini. Bosan ya. Mulu. Teman-teman yang lain mungkin sudah terwakilkan jawabannya, yang pengen tanya kayak gitu, tapi sudah terwakilkan mungkin sama teman-teman yang lain yang tadi nanya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah join berpartisipasi untuk webinar strategi di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Kak Prai, terima kasih Kak Ingrid. Semoga Kak Prai dan Kak Ingrid dan teman-teman semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah-limpah. Pokoknya semua kita harus tetap semangat ya teman-teman ya. Salam sehat. Salam sehat. Semoga jangan lupa sekarang teman-teman kalau keluar harus pakai masker double ya teman-teman ya. Biar kita bisa membantu nakes juga untuk memutuskan rantai COVID ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Teman-teman pokoknya ingat pakai masker harus double. Karena itu membantu nakes banget loh. Kak Prai, ada mau tanya ingin disampaikan lagi? Mungkin satu ya, tadi saya cuma kepikiran satu aja. Teman-teman harus agile di masa pandemi ini. Seperti Inggris, harus very agile dimanapun, apapun kondisinya. Teman-teman nggak boleh kepentok, tapi harus lebih inovatif, dan tetap semangat, jangan pernah drop. Karena benar. Makin drop, COVID-nya semakin dekat nanti.
yang Benar. penting agile ya. Benar di era sekarang tuh kita bertahan aja tuh udah syukur alhamdulillah banget. Dan sekarang kita harus fighting yang punya usaha. Mari kita jalankan strategi-strategi yang sudah disampaikan sama Kak Ingrid sama Kak Prai. Kita mau dari kecil lagi yang bisnisnya sempat berhenti kita jalankan untuk yang 4P itu, strategi marketingnya siapa, untuk konten-kontennya kayak gimana. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih Kak Pram, terima kasih Kak Ingrid. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sekalian semua. Tetap di rumah aja dan sehat selalu. Jangan lupa prokes kesehatannya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Semangat. Terima kasih ya. Happy weekend. Terima kasih. Izin live ya. Iya. Semangat ya semua. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Dimatiin recordingnya sayang.